salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar PT SPR Langga yang ada di Kabupaten Rahul dan juga Kabupaten Kampar. Bapak GM Manager yang hadir, kemudian Bapak Manager dan segenap karyawan seluruhnya yang bertugas di lingkungan PT SPR Langga ini. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, datuk bendaharo yang hadir bersama kita, tokoh-tokoh masyarakat, jiran tetangga, dan segenap undangan. Nama, pangkat, jabatan tak dapat kami sebutkan satu persatu. Spesial untuk anak-anak yatim kita. Mereka adalah anak kita bersama. Mudah-mudahan kita yang berkumpul hari ini dan mereka ada di tengah-tengah kita, semoga perkumpulan kita ini mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab suatu peringatan keras yang harus kita tanamkan, sebaik-baik perkumpulan, sebaik-baik rumah di dunia ini adalah rumah yang ada di dalamnya anak yatim. Kalau hari ini kita belum bisa memelihara anak yatim, tinggal bersama anak yatim, setidaknya kita bisa duduk bersama anak yatim. Dan mudah-mudahan majelis ilmu ini, perkumpulan kita ini akan menjadi perkumpulan silaturahmi yang juga dipandang sebagai silaturahmi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak dan Ibu, pimpinan Ormas Muhammadiyah, beliau sering membaca surat Al-Ma'un ketika salat. Ada seorang jemaah yang iseng bertanya. Jemaah ini bertanya-tanya, bukan menanya Bapak dan Ibu. Dia bertanya-tanya. Apa kata jemaah? Kalau hidup lagi Haji Ahmad Dahlan hari ini, pasti dia katakan, kamu bertanya-tanya atau menanya? Jadi jemaah tadi nekat bertanya, Buya, saya dengar Buya sering membaca surat Al-Ma'un ketika sholat. Apakah Buya tidak ada hafalan yang lain? Ini nekat jemaah ini ngomong nih Pak. Dia tidak tahu kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kelibernya ulama. Jadi jemaah tadi bertanya, kenapa Buya sering membaca Ar-Ra'aital Ladzi, surat Al-Ma'un? Sering dia membaca Bapak Ibu. Apa jawaban Kiai Haji Ahmad Dahlan? Di rumahmu sudah ada anak yatim atau belum? Ini jawaban Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di rumahmu sudah ada anak yatim atau belum? Maka jemaah tadi menjawab, belum Buya. Saya belum tinggal hidup bersama anak yatim, makanya saya takut dikatakan Allah pendusta agama.
Makanya saya ingatkan diri saya dengan selalu membaca surat Al-Ma'un. Sebab saya hari ini belum bisa hidup bersama anak yatim. Begitulah takutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau selalu ingin diingatkan dengan peringatan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Ternyata yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Maka dengan ketakutan ini, Imam Kiai Haji Ahmad Dahlan takut dia lalai karena dia belum bisa tinggal dengan anak yatim. Maka dia selalu membaca surat Al-Ma'un agar dia selalu ingat dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita semua yang berkumpul dengan anak yatim, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli salak. Ustaz Bambang terus berjalan sore hari ini di keluarga besar PT SPR London. Saya kalau diajak pembantu, saya tak mau kalah. Jadi saya cari pula pantun. Protokol tadi kan pantun ya. Nah ini memancing ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, memang bumi Melayu ini ciri khasnya pantun. Kita ini kalau bisa ya sering-sering pantun juga. Termasuk nanti pembukanya pantun kita. Insya Allah. Bersyukur kita kepada Allah di sore hari yang mulia ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tidak ada kata yang bisa mewakili nikmat yang kita terima Bapak dan Ibu. Ketika saudara-saudara kita hari ini ada yang dipanggil oleh Allah, kita masih dibiarkan hidup di dunia ini. Orang meninggal itu skala dunianya setiap menit Bapak dan Ibu. Setiap menit, bahkan saya menengok jurnal itu, bahkan sekali dalam setengah menit ada yang meninggal di dunia. Begitulah frekuensi meninggal dan lahir. Setiap saat ada orang yang lahir, setiap saat ada orang yang meninggal. Artinya bisa jadi, boleh jadi kita masuk dalam giliran antri yang meninggal setiap saat itu. Namun Allah masih memberikan kita hidup Bapak dan Ibu. Ini renungan bahwa nikmat umur ini betul-betul Allah berikan kepada kita agar kita masih tetap beramal soleh hidup di dunia ini. Begitu juga dengan sehat. Kalau kita berjalan hari ini ke rumah sakit, maka rumah sakit tidak ada yang kosong dari pasien. Saya tidak mendengar berita hari ini beredar di FB, di YouTube, ada rumah sakit yang kosong. Saya belum pernah melihat berita Bapak dan Ibu. Artinya rumah sakit itu pasti berisi dengan orang yang sakit. Setiap saat orang sakit hari ini. Dan memang sekarang dunia ini penuh dengan orang-orang yang sakit. Ketika saudara-saudara kita saat ini mereka terbaring tidak puasa, berimpus makan nasi yang dimakan itu bubur, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa yang juga mesti kita syukuri Bapak Ibu. Dan ketika hari ini kita masih bisa dapat berpuasa dengan sempurna, tanpa halangan, kerja kita tidak begitu membuat kita lelah dan letih. Ketika saudara-saudara kita mereka mengejar target, mereka dalam kendaraan di mobil pergi ke tempat yang lain, maka kemungkinan mereka tak sanggup berpuasa. Allah masih berikan kita kesempatan waktu luang untuk berpuasa hari ini. Oleh karena itu orang beriman akan selalu bersyukur kepada Allah. Dia tidak menunggu bahagia baru dia bersyukur. Dia akan selalu bersyukur agar dia bahagia hidup di dunia. Itu prinsip orang beriman Bapak dan Ibu. Bersyukurlah agar hidup ini bahagia. Jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur kepada Allah. Banyak orang hari ini kalau sudah bahagia, dia sudah senang, naik pangkat, kaya,
Kalau sudah proyeknya berhasil, tujuannya sampai, baru dia bersyukur. Mohon maaf, PT kita ini jangan menunggu bahagia baru bersyukur Bapak Ibu. Nah, ini perlu saya ingatkan. Nanti ada kondisi seperti roda di dunia ini, kadang dia berputar Pak Manajer, Pak GM. Tetap kita lakukan nuansa seperti ini. Tadi saya mendengar kabar luar biasa, kita selalu aman, selalu luar biasa, lancar. Namun kalau kita bercermin dengan kondisi dunia, dunia ini ibarat roda. Roda itu pasti berputar, kita tidak ingin ke bawah. Siapa manusia yang ingin rodanya ke bawah, di bawah? Tak ada. Tapi mau tak mau, roda itu pasti berputar. Oleh karena itu kita tetap bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun hidup ini. Dalam keadaan sakit kita tetap bersyukur. Dalam keadaan susah kita tetap bersyukur. Dalam keadaan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tetap bersyukur. Karena Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga nikmat itu tidak mengurangi nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin jemaah silaturahmi dan santunan anak yatim di keluarga besar PT SPR Langgak yang dimuliakan Allah. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami Ustadz Bombom diminta memberikan tausiah menjelang berbuka sembari santunan anak yatim di lingkungan PT SPR Langgak. Alhamdulillah, pertama kali kami menduga acaranya di Tandun. Ternyata hari ini lokasinya di Ujung Batu. Kami memang pertama kali menduga di Tandun, kami standby tadi di Tandun. Nah, lokasinya mungkin entah di mana, kami tak tahu. Rupanya lokasinya ada di sini, di Ujung Batu. Mudah-mudahan pertemuan kita Bapak Ibu, kami yang diundang berceramah, yang dapat kami sampaikan nanti dapat menambah ilmu, khazanah kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Anak yatim yang Ustadz cintai, anak yatimnya banyak ini Pak, 48 se-desa kecamatan lingkungan ini aja Tandun. Masya Allah 48 ya. Banyak alhamdulillah. Tahun besok mudah-mudahan mereka berseragam Bapak dan Ibu. Amin. Kita tak bisa membedakan, jangan-jangan ada pula anak Bapak Ibu ini kan. Jadi kalau mereka berseragam, mata kita tambah sedap melihatnya. Walaupun seragamnya mungkin hanya baju Melayu. Itu harapan kita bersama, insya Allah Allah mudahkan nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, kita sudah di hari ke berapa hari ini Bapak Ibu? 19 atau 20? 19. Ada yang bilang 20, berarti rayanya cepat misalnya. Kita hari ini sudah menghabiskan Ramadan 19 hari. Rasanya baru kemarin kita memasuki Ramadan ini Bapak Ibu. Tak disangka sudah menghabiskan 2/3 dari Ramadan. Tinggal lagi 1/3, 10 terakhir. Ini Bapak dan Ibu mesti kita manfaatkan sebaik mungkin. Ramadan ini tak sama dengan tebu Bapak Ibu. Jangan ada kita yang menyamakan Ramadan ini ibarat tebu, makan tebu. Tebu kalau ditanya kepada anak-anak yang biasa makan tebu, tebu itu semakin ke ujung semakin tidak manis. Tebu itu manisnya di pangkal di awal. Jangan gambarkan Ramadan seperti tebu. Ramadan ini kalau kita lihat di mana-mana masjid, kenapa Ustadz Bombom katakan seperti tebu? Karena ramainya sholat tarawih itu hanya malam 1, 2, 3, 4, 5.
Seolah-olah mereka menganggap Ramadan itu pahalanya besar di awal-awal Bapak dan Ibu. Maka kami sampaikan, jangan dianggap Ramadan ini sama seperti tebu. Tebu mandinya dipangkal, makin ke ujung makin tidak manis. Ramadan bukan seperti itu Bapak Ibu. Ramadan itu justru semakin ke ujung semakin bernas, semakin ke ujung semakin manis, semakin ke ujung semakin berkualitas. Kalau boleh kita perai dalam sebulan ini, kita boleh perai 10 hari, maka perailah di 10 pertama. Jangan kalian perai di 10 terakhir. Tapi yang terjadi, orang justru mengejar 10 pertama dan banyak dia perai 10 terakhir. Ibu-ibu perai gara-gara bikin kue, betul? Betul. Kalau sudah bikin kue, jangankan salat tarawih, tidurnya pun dekat ampia. Ampia lihat tuh, ampia kue bawah yang mutar-mutar tuh Bapak dan Ibu. Kalau lah buat kue 10 terakhir, Pak Jim manajer, ini bahasa ampia, ini bahasa kampar ini. Pak manajer, Pak Jim, ini ngerti dia enggak? Wah awak kan? Awak lah bahasa Indonesia total lah. Ambo memikirkan Pak Jim ini, kok mau tadi kok? Kalau yang lain kok lokal enggak ada Ambo. Itu separtai itu Ambo ini, enggak masalah kan? Ampia membuat kue bawang. Sampai-sampai ibu-ibu kalau lah 10 terakhir bikin kue bawang, itu tidurnya di ampia tuh. Sampai sahur beko nak tontu kerajo lah sudah tertidur di ampia. Jangankan salat tarawih Bapak dan Ibu, baca Quran pun indah. Mereka ini salah satu bahwa ibu-ibu ini tak tahu 10 terakhir itu berkualitas. Belum lagi yang muda-mudi, kalau sudah 10 terakhir, kebanyakan mereka pergi ke mall, pergi ke toko distro, pergi ke pasar menengok kain. Jadi anak-anak muda mulai mencari kain-kain untuk hari raya, tak pergi tarawih. Padahal 10 terakhir ini luar biasa. Bapak-bapak kalau sudah 10 terakhir ini banyak yang capek, banyak yang sudah besar lah. Mohon maaf buah betisnya dah besar lah Pak. Dah betul-betul capek pone, dah tertahan leh. Kenapa? Karena memaju mencari kerja, memersi kerja, di porsi kerja untuk biaya menyambut Lebaran. Jadi bapak-bapak ini kadang-kadang dia begadang sampai-sampai dia lembur, sampai-sampai dia memporsi kerja karena memikirkan biaya angka-angka yang akan dibutuhkan di bulan Syawal atau hari raya. Artinya banyak bapak-bapak ini kadang tak di rumah lagi, kerjanya jauh dan urusannya tambah banyak, sehingga waktu salat tarawih pun banyak yang tidak hadir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah masalah yang sering terjadi bagi umat Islam. Oleh karena itu Ustaz Bambang menyinggung sedikit, jangan kita lewatkan 10 terakhir ini. Jangan kita kendorkan semangat kita 10 terakhir. Justru Nabi Muhammad 10 terakhir ini iktikaf beliau Bapak dan Ibu. Nabi tak pulang ke rumah, 10 terakhir ini Nabi tidur di masjid. Kita mestinya seperti itu Bapak dan Ibu. Kita lebih banyak di masjid, acara iktikaf 10 terakhir. Oleh karena itu kita manfaatkan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita Bapak Ibu Ayah Bunda. Tak tahu kita apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tidak ada kesempatan yang lebih indah, yang lebih bagus kalau untuk memperbanyak amal ini melainkan di bulan Ramadan. Orang yang tidak beramal di bulan Ramadan ini dipastikan rugi besar Bapak dan Ibu. Dipastikan dia bangkrut besar. Kalau dia pun taat di luar Ramadan 11 bulan, taat dia sampai Sya'ban kemarin, bulan Ramadan ini tidak setimpal dengan ketaatan 11 bulan. Tandingannya bukan 11 bulan di luar Ramadan. Tandingan Ramadan ini 1000 bulan Bapak dan Ibu. Kalau betul-betul kita manfaatkan Ramadan ini, kemuliaan Ramadan itu kita dapatkan, Lailatul Qadar kita raih, tandingannya bukan 11 bulan, tandingan Ramadan ini 1000 bulan. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau sempatlah dapat oleh kita kemuliaan Lailatul Qadar itu, kita seperti beramal 1000 bulan, 83 tahun. Itulah sayangnya Allah dengan umat Nabi Muhammad ini.
Kalau tidak ada Ramadan, tak ada harapan kita akan mendahului umat lain nanti masuk surga, Bapak dan Ibu. Kita ini umat terakhir, umat yang kecil, yang kerdil, umat yang usianya singkat, umat yang tubuhnya kecil, umat yang pemalas beramal. Tidak mungkin umat ini dimuliakan Allah nanti dari kiamat. Tapi kabar gembira itu sudah terlanjur Allah sampaikan. Umat Nabi Muhammad tetap akan mulia di akhirat, mendahului umat-umat yang lain masuk surga. Apa penyebabnya Ustaz? Bukan karena umur kita panjang, bukan karena amal kita banyak, bukan karena semangat kita besar, bukan karena kita besar-besar orangnya, tapi karena kemuliaan umat ini ada di Lailatul Qadar. Mereka beramal dalam satu malam, tapi pahalanya 83 tahun. Kalaulah umat ini selalu mendapatkan kemuliaan itu, dipastikan amal kita yang dilipat gandakan oleh Allah akan mengalahkan amal ibadah umat-umat terdahulu. Patuitlah dek kala di awak umat Nabi Nuh, walaupun usia mereka 1000 tahun, tapi kalau Lailatul Qadar dapat di awak bapak dan ibu, tidak sebanding amal kita dengan amal mereka. Tetap kita lebih unggul dari mereka. 10 kali Lailatul Qadar kali 83, 830 tahun. Takkan 220 kali bona Lailatul Qadar no. Dapat di awak 40 kali Lailatul Qadar KO umat Nabi Nuh kali. 40 kalinya. Tak perlu 5 boleh dah 40 kali KO kali umat Nabi Nuh. Apa boleh dapat 50 kali le 20 kali le. Aku umat ko tak tahu turinya apa yang ada di Ramadan. Disangka oleh umat Islam ko Ramadan tu puasa yang kan kita besarkan. Tidak. Puasa ada di luar Ramadan Bapak Ibu. Yang kita besarkan di bulan Ramadan ni salat tarawih yang tak boleh tinggal. Tidak. Salat tarawih itu pengganti salat sunat di luar Ramadan. Baca Quran bukan di dalam Ramadan yang besar. Orang MTQ di luar Ramadan. Berarti bukan baca Qurannya yang kita kejar di bulan Ramadan ini, bukan infak sedekahnya. Yang kita kejar itu Lailatul Qadar. Cara mengejarnya puasa siang hari, tarawih malam hari, baca Quran sampai khatam, perbanyak infak sedekah, itikaf 10 terakhir. Itulah cuma sasaran kita, target kita Lailatul Qadar. Jangan sampai kita salah target, tak punya target. Cuman puasa-puasa siang hari, malam salat tarawih, kemudian baca Quran, tak ada target. Target kita mengejar Lailatul Qadar. Kejarlah Lailatul Qadar itu. Kalau sempatlah keluarga besar PT SPR Langgak mendapatkan Lailatul Qadar, 1 anggota karyawan. Oh, melatui bapak dan ibu. Rahmat melatui di SPR ke? Mungkin nomor 1 lah nanti kan. Bukan tak sulit bagi Allah menaikkan derajat orang, menaikkan ekonomi. Harga sawit bisa menjadi 4.000, 3.000, 5.000. Kun fayakun, mudah bagi Allah. Tak ada mustahil bapak dan ibu. Salah satu yang bisa merubah takdir, bukan hanya mengejar target. Jangankan target, takdir bisa dirubah oleh doa. Begitulah kekuatan doa. Dan salah satu doa yang ampuh adalah doa di malam Lailatul Qadar. Nah, itu hendak lo santai-santai mencari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar tu nak naik pangkat, nak dimuliakan, nak copek babini. Lailatul Qadar benci bapak ibu. Lalu babini ni cuma lah cari Lailatul Qadar. Hendak 2 sekali babini kali. Babini 2 mua kali tu kalau Lailatul Qadar tu. Nak cira 2 mua kali tu. Tak ada yang mustahil dah. Yang Allah dapat sakti, mudah bagi Allah memberikan. Kalau Allah nak memberikan lewat jalan yang tak diduga, bisa Allah berikan. Siti Maryam bisa hamil tanpa ada seorang suami. Allah kalau nak memberikan di jalan pikiran yang tak terlintas oleh manusia. Makanya kejarlah Lailatul Qadar itu bapak dan ibu. Makanya tikap isu apa-apa 10 terakhir tu jadi rumah je lolok dah di masjid dah lolok. Mana yang lain standby waktu siang. Tapi kalau masuk pagi dah tak bisa dah. Nampak muka masuk pagi. Ala-ala begadang malam-malam kan tak lolok dah. Pagi tu macam ayam ponyong. Tak Lailatul Qadar dah baik dah. Babukuk sadah.
kalau kan kojo bayar, usah. Tapi kalau sa bom yang kojonya wira swasta yang tak terikat dengan waktu dan kondisi tempat, itu bisa. Libur bisa sok pagi ya, kadang wak malam mancing Lailatul Qadar. Apalagi malam ganjil le. Pokoknya itulah target Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan. Amin. Sasaran keinginan dari puasa itu Bapak Ibu ayah bunda. Ini Ustaz Bambang berdiri. Anak-anak Ustaz, kalian jangan main HP. Itu tidak sportif kalian dulu. Untuk semendan kalian juga. Simpan HP kalian. Kalau ada HP mereka mah, HP kalian tak bisa, tak ada YouTube-nya, jangan usah buka-buka ada. HP ku ada YouTube-nya. Subscribe Ustaz Bambang Kampan. Jangan lupa subscribe. Bahkan subscribe semua. Kalau tak kalian subscribe tu usah HP kalian cuma lah. Lah dengarkan. Ni untuk awak bersama oleh. Itu tu pemancing ibadah tadi tu. Yang diinginkan oleh puasa Ramadan ini Bapak Ibu ayah bunda, bukan kita sekadar menahan lapar saja. Islam ini targetnya bukan simpati. Islam punya target lebih tinggi dari simpati Bapak Ibu. Apa itu simpati Ustaz? Iba melihat keadaan orang, kasihan menengok orang lain yang susah. Itu istilahnya simpati. Sekadar kasihan iba. Tapi Islam bukan hanya sekadar simpati. Islam akan membuat kita menjadi orang yang empati. Empati di atas simpati. Simpati iba, empati bukan sekadar iba. Empati adalah kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu empati Bapak Ibu. Itulah yang diinginkan Islam. Maka Allah perintahkan kita berpuasa. Sebulan kita berpuasa ni apa hasilnya Ustaz Bambang? Agar awak mempunyai rasa empati kepada saudara-saudara kita yang mereka susah mencari makan secara normal seperti kita 3 kali sehari. Mereka yang hidup di bawah jembatan, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di kabupaten kita tak menemukan ini. Tapi kalau sempat kaki ini berjalan sampai ke kota, ke Jakarta, ke Kalimantan, kita akan melihat saudara-saudara kita yang tidur, yang tinggal bukan di rumahnya. Dia tinggal di bawah jembatan, dia tinggal di dalam pasar, tidur di dalam pasar, kadang diusir oleh penjual subuh-subuh. Bagaimana perasaan mereka? Mereka untuk makan 3 kali sehari jauh dari harapan. Dapat sekali sehari syukur mendingan. Maka dengan puasa yang kita lakukan ini, Allah ingin melahirkan sifat di dalam hati. Rasakan oleh kalian seperti apa saudara kalian yang tak mampu makan dengan normal 3 kali sehari, 2 kali sehari. Mereka yang kadang makan hanya sekali sehari, sekali 2 hari. Maka seperti itulah yang kalian rasakan hari ini. Lalu apa yang diinginkan oleh Ramadan dari diri kita? Dengan puasa ini Bapak dan Ibu, setelah kita mengetahui susahnya saudara kita menahan lapar dalam sehari 2 hari, bahkan mereka tak makan berhari-hari. Oleh karena itu puasa ini akan mengikis sifat kikir, pelit, kedekun, tak mau berbagi. Kalau kata orang Sumbar, sempili karya. Kalau kata orang Kampar, loke. Nah, itu tuh Kampar dong. Kalau Kampar parah lo orang Minang lah. Kalau orang Minang Sumbar sempili karyang inyo. Kalau orang Kampar yang tak mau berbagi itu, yang kikir-kikir itu loke na mau bah. Loke itu ndak kikir je lah. Jangan kan untuk orang, untuk inyo je ndak nyo dicicipi harta tu. Ah itu ndak kikir tu loke na mau dulu. Uang ndak dapat, inyo ndak je dapat dah. Kan ada orang cina tu pak kikik kalau bio na mau lebih lali mau bintang tu kalau lah cuma curu tu. Nah, do kiki ke bintang 2. Ada nang bintang 5 Bapak dan Ibu. Kalau bintang 5 tu stadium Mompek tu. Roto banyak, piti banyak. Jangan kan membayar orang le. Untuk inyo je ndak dinikmati lah. Inyo piti banyak nyapa je. Tapi inyo makan kok.
ndaknya makan-makan bakso, ndaknya makan-makan di kedai lomak. Piti banyak. Awak nak dapat piti tu nak singgah je tau iwak di makan ni. Inyo piti banyak tapi omo je makan cubi tau ni. Omo je makan goreng-goreng ikan teri le. Lomak kan teri ni apa? Tapi lomak kata apa le? Coba le lomak ikan teri le. Kalau tak apa lah, hendak kamu dokek-dokek tu dah. Itu lebih pitinya ndak nak makan sempurna tapar. Itu ndak kiki tu dah. Lokek tu dah. Awak ke orang awak nak omong mambai ni kalau tuk selewa awak jangan tanya le pak. Itu kalau ke orangnya ndak mau berbagi, kikir. Tapi kalau ke diri sendiri tak mau berbagi, ndak kikir tu dah. Lokek tadi tu. Jadi bapak ibu mohon maaf kalau ada nak tersinggung mohon maaf ambo belum puasa menyinggung-nyinggung kerja ambonya bapak ibu maka dalam Al-Quran bahasa kikir itu dua rupanya agamaku memang membedakan dalam Quran itu bahasa kikir dua buhlun suhul dalam Al-Quran itu kata Allah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dirinya dari sifat kikir, dialah orang yang beruntung. Kemudian bakhil, jangan kalian sangka bakhil itu menyelamatkan kalian, kata Allah. Bakhil itu syarrul lahum, tak elok untuk mereka. Bakhil dengan ini apa bedanya? Tak sama. Begitulah Islam membedakan kikir bakhil, kikir kepada orang, kikir kikir kepada orang dan kikir kepada diri sendiri. Itu yang disebut Ustaz Bombom tadi, lokek tadi bapak tadi. Jangan ke orang le ke inyo je ndak mau. Bagaimana cara membedakan Ustaz? Sonang membedakan buhlun dengan suhul. Bapak-bapak yang sering kumpul dengan kawan-kawan di kedai, di warung, di tempat-tempat kumpul, cara membedakan orang kikir suhul dengan buhlun tu. Kalau yang buhlun bapak dan ibu, rokoknya ada, tapi setelah diambilnya sebatang, dimasukkan rokok tu balik ke kantongnya. Itu buhlun tu. Rokoknya ada pak. Setelah diambilnya sebatang, dipetiuknya, dimasukkan ke kantong. Ini tidak ingin membayar orang rokok. Dia tidak ingin rokok dia dihisap oleh orang lah. Itu buhlun tu. Kalau yang parahnya suhun. Kalau suhun tu macam apa Pak Ustaz? Rokoknya ada, tapi rokok awak dilantak bapak. Itu ndak kiki je dulu. Itu parah, memang parah ada bapak. Itu induk ongkang kiki dulu. Rokoknya ada, rokoknya ndak diagih, ndak boleh hisap di orang, dan rokok orang dihantam je tau. Itulah bintang 5 kiki tu bapak. Makanya hati-hati dengan kawan macam itu doh. Ya, doh kawan macam itu doh, membayarkan awak dah amunya tapi nya nak dibayarkan. Itu bahara doh bapak ibu. Membayar itu awaknya dah amu doh, tapi nya nak dibayar doh. Itu lokek tadi tu doh. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan puasa ini keluarlah sifat itu. Maka orang-orang yang berpuasa itu tak akan kikir bapak ibu. Umat ini ada antivirusnya oleh Allah. Sifat kikir antivirusnya puasa. Maka yang berpuasa insya Allah tidak akan kikir. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa kita tak boleh kikir? Satu, karena yang boleh kikir itu hanya Allah. Kita tidak boleh kikir karena kita hanyalah dititipkan harta oleh Allah. Maka yang kikir dipastikan dia mengundang kebencian Allah SWT. Tak ada alasan kita kikir ni bapak dan ibu, karena kita ni hanya sekadar dititipkan. Tak ada manusia yang kaya lahir ke dunia. Tidak ada manusia yang membawa harta lahir ke dunia. Jangankan harta, nama pun kita tak punya. Kapan nama dapat hari ini? Kapan harta dapat? Mobil, rumah, kebun, itu dapat di dunia semua bapak ibu. Tidak ada yang dibawa dari alam arwah. Tak ada yang dibawa dari perut mak. Tidak ada manusia yang bawa harta lahir ke dunia. Seluruh harta kita hari ini dapat di dunia. Setelah sekolah, bekerja, dapat harta. Pertanyaan selanjutnya, apakah harta yang dapat di dunia bisa dibawa meninggal dunia? Tidak.
lahir ke dunia tidak membawa harta, mati pun harta itu tak dibawa. Jadi ini hanya sekadar titipan. Jangan bangga dengan yang dititip, karena nanti akan diminta oleh penitip. Kalau yang dititip tak dijaga dengan baik, dipastikan yang memberi titipan akan murka dan benci kepada kita. Maka jangan kikir karena mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kikir tu benci Allah Taala bapak dan ibu. Ngerti kan ndak? Kalau tiba cito kiki ke banyak nanda kamu serius nampak atau nak? Tersinggung puncak kada kami Ustaz. Biarlah tersinggung. Ubah. Kalau nak berubah ataru iyalah. Tak ada masalah ada bapak ibu. Kalau nak berubah. Kalau nak taruh iyalah. Lah, dengarkan baik-baik. Orang yang kikir akan mengundang bencana Allah. Kehidupan orang kikir akan dipersulit oleh Allah. Apakah dia bahagia? Tidak. Orang kikir tidak akan bahagia dengan harta yang diberikan Allah. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan amanah Allah. Harta yang kutitipkan bom, jangan kau tahan, jangan kau simpan, jangan sekadar kau hitung. Keluarkan di jalanku kembali. Kalau tidak engkau keluarkan, akan ku keluarkan dengan caraku sendiri. Allah marah, maka tidak ada cerita hak orang ditahan sampai masanya dia akan tetap keluar, tapi caronya tidak lama. Maka keluarkan dengan cara yang lama. Hak anak yatim keluarkan. Dalam gaji untung dagang kita ada anak yatim, Pak. Dalam harta, dalam gaji PNS ada anak yatim. Dalam gaji honor kita ada anak yatim. Dalam proyek kita ada anak yatim. Bahkan dalam hasil ceramah ada anak yatim. Maka Ustaz Bombong bukan hanya menyampaikan gaji. Saya takut dengan ancaman Allah. Ini anak yatim ni ada haknya dalam ampera gaji kita ni Bapak Ibu. Cuma tak pernah kita lihat secara zahir. Apapun usaha kita ada hak anak yatim di dalamnya. Ada hak orang lain. Yang rezeki kita tu sikit cuman Pak. Kadang 10 dikasih Allah, yang banyak tu punya orang bukan punya kita. Yang punya kita yang mana? Yang kita infakkan dan yang masuk ke dalam perut itulah yang punya kita. Kadang lebih banyak lagi hak orang lain yang kita cari. Contoh, kita bekerja ni bapak-bapak, kita kadang bekerja banyak dapat tu, yang tebal tu bukan rezeki kita. Yang banyak tu kadang kita menjemput rezeki anak istri kita, anak bini kita. Kadang rezeki kita sikitnya Pak. Yang banyak tu rezeki anak, rezeki bini. Kadang anak nak dibelikan motor, betul tak? Kadang bini, kadang nak dibelikan mobil. Kadang rezeki awak itu aja nyok. Oh kok Luqman dia rezeki awak aja. Lah dapat Luqman semungguh ya mah. Gaji kadang-kadang sehari itu 150. Kalau sen rezeki awak semungguh Luqman nyok. Dan 100 sampai 10 abi di anak untuk seko. Itu tanda rezeki anak tu lebih banyak yang kita jemput daripada rezeki awak. Kamu minta mau contoh Luqman Torwi. Nah memang Luqman itu terkenal di mana-mana Bapak dan Ibu. Kalau bahasa kamparnya Luqman itu kan luka mendalam nih. Tapi jangan salah-salah Pak. Kalau ndak ada Marlboro, Luqman itu yang mahal. Kalau ndak sanggup awak untuk meraih Marlboro, jangan salah-salah. Luqman akan bisa mewakili. Itulah, walaupun dia luka mendalam, tapi kalau Luqman kita ada, warning awak. Nah, lanjut. Makanya keluarkan, jangan sampai tak keluar. Ingat ancaman Allah dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau. Ada. Betul. Wa ada celakalah, masuk nerakalah. Neraka wail tempatnya. Siapa? Yang suka mencari harta, dia cari, dia hitung, dia simpan, tak dia keluarkan, tak dia kasih anak yatim, tak dia kasih fakir miskin, tak dia infakkan, cuma mencari, dia simpan, dia simpan, dia simpan. Allah ancam dalam Al-Quran, orang itu wailun, nanti celaka, masuk neraka. Kau jangan simpan-simpan haroto. Banyak menyimpan, mati ya awak tinggal haroto, awak masuk neraka besok gara-gara haroto. Ponik mancai rupanya masuk ke neraka awak. Dan sonang bini. Iya enggak?
Oh DJ tu bini tu anak, sonang anak bini awak mati masuk neraka sebab awak titik. Tak ada sedekah dah. Makanya jangan hanya cari sedekah kan. Keluarkan hak orang lain. Nanti di akhirat Bapak Ibu, ni ancamannya deh. Harta yang kita cari semasa di dunia ini akan Allah panaskan dalam neraka jahanam. Apa-apa yang banyak duit, mohon maaf nih, mau tak mengancam orang, tapi kau peringatan kau. Yang banyak duit tapi kikir, tak mau berbagi, mati dalam keadaan kaya. Dia tak berimpak sedekah, jarang sepilit kering loke ini. Rupanya nanti harta yang kita simpan itu Allah panaskan dalam neraka jahanam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuruhum. Setelah harta itu mendidih, Allah tumpahkan, Allah setrikakan ke dahi kita, Allah setrikakan ke usus kita, Allah setrikakan ke punggung kita. Begitulah azab nanti Bapak Ibu. Harta itu akan ditumpahkan ke dahi, ke usus, ke punggung. Apa kata Allah besok kepada awak dalam neraka? Hadza ma kanastum. Inilah harta yang wang cai dulu bang, yang wang tumpuk, yang wang hitung. Ndak wang bagikan nak yatim dah, ndak wang impakkan dah, ndak wang tolong orang susah dah. Dun sana wang ndak wang pedulikan. Hadza ma kanastum fadzuqu. Rasakan hari ini harta ini akan menyusahkan wang. Nah, itu kata Allah besok tu dekat awak nan gigi-gigi lokek. Kau jangan gigi-gigi. Sudah acara kau rokok jadi simpan letak di luar. Kau sudah acara kau pakai ke jigo kali. Kalau kumpul-kumpul tu kawan kau jadi simpan je rokok tu letak di atas meja. Kau sudah ambil sebatang simpan sudah tu. Kamu akan jadi sebom-bom, kadang-kadang jadi sebom-bom dia. Le paham dunia? Le paham? Dua. Apa bahaya kikir Ustaz? Yang pertama mengundang bencana, mengundang kebencian Allah. Allah tidak suka kalau hartanya ditahan-tahan, rezeki yang diberikannya ditahan-tahan. Yang kedua, orang kikir hidupnya susah, dia tidak menikmati hartanya, sementara di akhirat dia ditanya tentang semua hartanya. Artinya apa? Yang dibawa mati tidak, tapi dia akan menyusahkan kita di akhirat. Bapak dan Ibu, harta yang dicari siang malam itu tak bisa dibawa mati. Kain kapan tak berkantong. Tak satu pun manusia yang bawa harta mati menghadap Allah. Kalaupun ada Bapak dan Ibu, itu umat yang lain yakin mereka, tapi mereka hari ini mulai tak yakin. Saya ceramah sampai ke Bengkalis. Kata orang Bengkalis, Ustaz, tadi malam ada kubur yang sudah digali Pak Ustaz. Kenapa? Yang mati buat duit Pak Ustaz. Oh iya. Tahulah Ustaz orangnya. Lalu siapa yang menggali? Siapa dia kalau ada umat Islam dia Ustaz? Umat Islam nak takut ke pocong ni. Oh, nyamuk. Tapi kinilah banyak orang pun tak mau harta oleh mati le Ustaz. Apa sebab? Yang digali tu kuburnya oleh ni. Jadi dah mulai orang takut nak mau duit mati le. Dulu pun lupa peti tu. Tapi umat Islam bukan nekat. Jangankan pocong, tali pocongnya dia ambil ini. Dibuat dia berjalan lah ini. Tapi ternyata kita yakin, yang kita yakini apa? Hari ini kita melihat mayat saudara kita umat Islam, satu pun masuk tak bawa, tak ada yang membawa harta. Semuanya tinggal Bapak dan Ibu. Jangankan Honda, PKB tak masuk ke yang lahat. Tak ada kendapan berkantung no. Makanya jangan kikir-kikir, yang dicari tinggal. Kebun sawit tinggal, kebun kota tinggal, ruko tinggal. Pensiun diterima, diambil ini, di anak. Sesado tinggal. Apa yang akan dibawa seluruh yang dicari di dunia, yang hanya akan kita bawa mati, yang pernah kita infak sedekahkan di jalan Allah. Ma'akala fa'afna, yang dimakan masuk ke lambung, berubah menjadi kotoran, masuk putih keluar kuning, nanti dia akan diantarkan ke cangkul WC. Wa ma labisa fa'aflah, yang kalian pakai lapuk, yang kalian makan busuk. Lalu apa yang kalian bawa menghadap Allah? Wa ma tasaddaqa faqadah, yang kalian impakkan, yang kalian bagi kepada anak yatim, inilah yang akan dibawa mati menghadap Allah. Yang dalam dompet, yang di rekening, yang ada di ruko, itu bukan punya kita. Mati malam nanti itu punya ahli waris Bapak. Aku jemah ke bangga lu punya duit banyak le. Mati awak terlalu luang, awak punya orang.
tinggal dia bini saja, diborek bini belaki bau. Apa tanganmu dalam kubu? Macam kau dalam kubu pak. Bini di lobe belaki bau. Ini duit banyak, sawit ompek kapling. Dan sudah awak tanam sawit itu didodos deh laki bau deh, Lah sudah ditanam kau taruh dipotong deh laki bau deh. Apa itu memang dah bersedekah. Ada duit Jokobun, ada duit poli Jokobun, ada duit poli Jokobun. Mati apa besok? Ende. Tinggal sodo. Itulah robak kok. Kalau nak dia bulan puasa dah buka robak pariaman ni. Robak tu sangka tu. Nak rembuit apa-apa kau menangi. Iyo bekojo tapi gigit. Dan gigit-gigit. Jangan simpan-simpan harta. Mana ada pembangunan ni kue anak yatim santuni. Bapak dan Ibu, apa yang harus kita ingat yang nomor 2 kau? Al-bukhlun, al-bakhil, ya'isu bi'isil fuqara. Orang pikir hidupnya di dunia seperti orang susah. Nanti di akhirat wa yuhasabu bihisabil awniya. Di akhirat dia dihitung seperti orang kaya. Di dunia dia hidup seperti orang susah. Di akhirat dia akan dihitung seperti orang kaya. Apa maknanya Ustaz? Di dunia dia tidak menikmati hartanya, Pak. Kan sama dengan orang fakir tu. Orang fakir kan tak menikmati kehidupan yang indah, yang enak, sebab tak ada duitnya untuk membeli makanan yang enak. Orang kaya duit ngado tapi tak dibolinya doh. Samalah hidupnya dengan orang susah di dunia kok. Haroto ado tapi nyo kikir ke orang, kikir ke inyo, akhirnya membuat hidupnya seperti orang fakir. Tak dapat menikmati di akhirat macam mana Ustaz Bombong? Dia akan dihisap seperti orang kaya. Banyak haroto Ustaz Bombong yang dipakai cie, yang ditanya ke sodo-sodo. Rumahnya 3, di Pokan, di Bangkinang cie, di Sumbar cie. Sesodo rumah tu dipakai tak? Ndak. Sekali pakai cie-nya. Kalau ndaknya lolok di Kampar Bangkinang, lolok di Pokan. Kalau ndak lolok di Pokan, tidur di Sumbar. Tapi di akhirat tanyanya ketiga-tiga besok Pak. Apa hati yang punya orang tu banyak kok? Mobil 10 yang dipakai cie atau 2? Mana bisa awak pakai mobil sekali pakai 2? So cie-nya nak kan terpakai sadodo. Tapi yang ditanya besok di akhirat ke 10-nya Pak. Bukan yang dipakai, yang ditanya Allah. Bom, orang duit orang banyak, mobil orang banyak, mana orang pakai? Yang ambo pakai Innova ya Allah. Innova yang ditanya. Tak macam itu. Dipakai tidak dipakai ditanya oleh Allah. Maka susah wak di akhirat kerana pertanyaannya banyak. Itulah kalau harta ditahan-tahan, harta tidak diinfak sedekahkan, kita lambat masuk surga kerana pertanggungjawabannya lama Bapak dan Ibu. Aku kalau nak lama sedekahkan. Ukuran sedekah, ukuran sedekah, ukuran pakai, ukuran bagi. Ikut ndak ada simpan. Banyak orang kayu kok Pak. Mobil banyak ndak dipakai, ndak dijual, ndak dikasih orang tu sampai mati mobil lu situ je dah. Itu bahaya orang macam tu. Jadi simpan harta ukuran jual aja. Kalau ndak bagi sama orang kalau dia mau sedekah. Cuba sabombong. Ambo cuba kalau ndak mau ambo sedekahkan kali Pak. Kau baju kau kalau ndak mau muka kali Pak. Mana nanya lah. Macam itu awak. Apa guna disimpan? Kalau ndak pakai deh sedekahkan dapat pahala. Dapat pahala disimpan tak dapat pahala. Nak tak pakai HP, nak tak pakai sedekahkan di keluarga yang ndak ada HP. Apa boleh nak terpakai le baju nak terpakai, sepatu nak terpakai. Jadi arsip-arsipkan. Oh, kau apa barang antik ke? Tak ada nanti dah Pak. Kalau mati wak tak ada nanti dah. Tak kan dibawa mati barang antik tu dah. Ukuran sedekah kan. Sesuai? Le sesuai dengan dah. Itu makanan tu ukuran sedekah lego dah. Kalau nak habis kau bisa dibungkui kan itu. Apa tu baca acak di situ? Betul? Apa panitia siapkan bungkusnya ya? Barang itu pada mubazir ini dah. Ustaz Bombong jauh ke Bangkinang Pak. Jalan tak mungkin singgah-singgah wali kan? Rupanya ada dibungkus sama panitia. Alhamdulillah.
sedekah insyaallah. Terakhir, acara awak ada santunan terakhir. Alhamdulillah waktu cukupnya Pak Manajer. Anak Ustaz. Terakhir. Kalian usah apa kalian lagi? Bentuk dah. Takutnya tujuh. Dengarkan. Yang terakhir. Kenapa kita tidak boleh kikir Bapak dan Ibu? Hati-hati. Iko mungkin jarang Bapak Ibu dengarkan. Ustaz Bambang bukan PD, bukan gimana. Sebab ambo memang menengok-nengok ceramah. Jarang iko diungkap oleh Ustaz Bapak dan Ibu. Harta yang kita simpan di dunia, yang tidak kita infak sedekahkan, tidak kita keluarkan di jalan Allah, Bapak Ibu, hati-hati. Di akhirat harta itu akan berubah menjadi sujaan akra. Dia berubah menjadi ular botak berlidah cupang dua, berbisa, yang akan mengejar kita di padang mahsyar. Di akhirat awak akan dikejar oleh ular besar. Nama ular itu sujaan akra. Suja akra, kepala ular itu botak. Nyo mengejar orang yang menyimpan harta. Ladapi orang tadi, Ustaz Bambang suka menyimpan, Ustaz Bambang suka mencari harta, tapi kikir dikejar sama ular botak yang lidahnya bercupang dua, berbisa. Dikojau Ustaz Bambang, dipatuknya, dicatuknya. Ustaz Bambang meraung kesakitan. Hari itu umat menengok awak di pada masa. Dia apa lu? Itu ada ular yang mengojanya, ular botak, lidahnya bercupang dua, dipatuknya sama ular suja akra. Siapa lu Bambang? Kenapa? Ular itu bercakap Bapak dan Ibu. Siapa yang kau kau? Kenapa mengejar aku? Kenapa aku yang kau kejar? Apa jawab ular itu? Ana maluka, ana kanzuka. Akulah hartamu dulu yang engkau simpan. Akulah perhiasanmu dulu yang engkau simpan, yang tidak engkau keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Engkau simpan. Akulah hari ini harta itu, maka engkau akan ku kejar, akan ku patok, akan ku buat engkau sengsara di akhirat ini. Aku hati-hati. Kalau nak dikojar di ular besok dah, jangan cuma simpan. Apa nama ularnya nak? Apa nama ularnya tadi? Apa nama ular yang mengajar orang yang banyak ada tu besok yang menyimpan tu? Tak ada nonton turah. Suja akra. Apa? Suja akra. Sujaan akra. Itu nama ularnya. Aku kalian jangan buat-buat nama suja besok lah. Besok menikah kalian besok beranak kalian. Apa buat nama? Muhammad Suja ni. Jadi buat-buat itu kadang akro lah dibuat. Kadang-kadang nama dari Al-Quran hadis tidak sesadonya bisa dibuat nama oleh Bapak Ibu. Banyak orang sekarang mengambil dibuat namanya nar itu artinya neraka. Dibuat pula nama anaknya nar. Ada nama buat nar namanya inar. Tidak neraka lah artinya itu. Jadi buat pula kadang zulmi. Zulmi itu zalim Pak. Dia buat nama anaknya Muhammad Zulmi dia bilang. Muhammad tukang zalim. Itulah kalau tak tahu. Atau masuk loh ceramah itu suja akro itu ular berkepala botak. Jadi buatlah nama anak awak besok Muhammad Akro katanya. Jadi buat macam tu. Kadang nama ceramah menarik, namanya dibuat nama anaknya sudah itu. Jangan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, takutlah kita. Nabi sampai-sampai berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari sifat bukhlul, kikir. Kenapa Nabi takut? Karena kikir akan menghancurkan kita di dunia sampai di akhirat. Penyakit kikir ini parah Bapak Ibu. Oleh karena itu dengan sedekah ini mudah-mudahan kita selamat dari penyakit kikir yang akan membuat kita sengsara dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, keluarga besar PT SPR hari ini, SPR Langga hari ini membuktikan bahwa ibadah puasa itu adalah membuat keluarga besar SPR Langga ini merasakan bahwa berbagi itu merupakan satu bahagian dari keluarga ini. Oleh karena itu kita pertahankan hal-hal seperti ini. Anak yatim, fakir miskin, kami mendengar tadi banyak bantuan-bantuan yang disalurkan ke masjid-masjid Pak Manajer ya. Ini luar biasa. 2 kabupaten sudah menikmati itu. Mungkin barangkali masjid kita belum dapat, itu karena rezeki belum ada Bapak Ibu. Tapi insya Allah saya yakin
semakin PT ini meningkat, semakin maju, semakin berkembang, kita yakin dan percaya bantuan itu pun nanti akan semakin besar ke depannya Bapak dan Ibu. Dan ini sudah dibuktikan. Artinya hari ini berbagi dengan anak yatim, ini program bahwa puasa itu akan mengikis sifat-sifat kikir, pilit, kedekun dari diri kita, bahkan dari organisasi, dari PT dan CP sekaligus, bahkan dari negeri ini. Kenapa? Karena memang hal itulah yang akan membuat kita selamat dari dunia sampai akhirat. Qarun, manusia yang paling kaya di dunia, binasa dia di dunia karena sifat kikir itulah. Makanya jangan sampai kikir kita. Ingat, harta tidak akan dibawa mati, harta tak bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Jangankan di akhirat, di dunia dia tak bisa menyelamatkan kita. Mana buktinya Pak Ustaz? Kita yang punya duit banyak tapi selera makan tak ada. Cobalah balikkan selera makan dengan duit banyak. Siapa yang bisa? Tak bisa. Ada piti banyak tu mengembalikan selera makan awak. Duit ada tapi tak nionya dokek gulai ayam kampung, tak nionya dokek tapa, tak nionya dokek sampole bawang dah. Apa guna duit banyak dah? Duit tak bisa mengembalikan dah Pak. Mengembalikan apa namanya tu? Selera makan. Jangankan membuat kita sehat, mengembalikan selera makan tak bisa. Maka jangan kikir, karena dia tak bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, kecuali kalau kita bagikan, kita berikan kepada orang lain. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Bom dengan kerendahan hati, banyak cakap tak berkenan, tutur kata menyinggung, yang kami sampaikan itu merupakan motivasi bagi kita. Ceramah sore ini bukan hanya untuk kita bersama Bapak dan Ibu, saya menyampaikan ini untuk kami pribadi. Mungkin selama ini kami bisa, tapi tidak ada jaminan besok pagi kami akan bisa. Artinya kami menceramahi Bapak Ibu, kami juga sedang mengingatkan diri kami pribadi. Oleh karena itu, segala ucapan tak berkenan, tutur kata yang menyinggung, di bulan suci Ramadan ini kami mohon-mohon banyak-banyak minta maaf kepada kita bersama. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mohon diberi maaf sedalam-dalamnya. Lagi dimaafkan Bapak dan Ibu? Jangan tersinggung dulu lah. Singajo Ustaz, iyo singajo yang aku sampaikan macam itu. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Mari kita menjadi lebih baik, kita keluarkan sifat itu agar kita selamat. Semoga Bapak dan Ibu kedepannya ibadah puasa kita semakin hebat dan mengikis sifat-sifat kikir, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ustaz Bom mengucapkan kepada kita bersama, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan terima kasih anak yatim yang kita cintai, mereka tanggung jawab kita bersama. Mari kita santuni mereka, insya Allah hidup akan menjadi berkah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya, doa. Baik Bapak Ibu, kita berdoa, kita doakan keluarga besar PT SPR Langga ini semakin mantap, semakin maju, semakin berkembang, semakin berbiasa, meningkat insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang hadir juga seperti itu. Allah berikan umur berkah, rezeki murah, badan sehat, usaha lancar. Amin ya rabbal. Amal ibadah kita meningkat, semangat ibadah kita meningkat, dan insya Allah amal ibadah kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minin mu'minat, muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqsudana wa niyatana wa muradana wa tulubana fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minas shadiqin waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah ya Rahman, ya Tuhan kami pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
apalagi di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Kami yang berkubang bergelimang dosa, kami tak ingin membawa dosa ini pulang menghadap-Mu ya Allah. Sore hari ini dalam acara silaturahmi, kami tengadakan tangan kami dengan harapan, tetap kami memohon ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, acara kami ini kami bermaksud ya Allah, kami aplikasikan harta yang kami miliki, kami santuni anak yatim. Mudah-mudahan acara kami ini bermanfaat, mudah-mudahan acara ini memberikan hasil yang luar biasa. Apa yang kami cita-citakan berhasil ya Allah, apa yang kami niatkan sampai ya Allah. Berikan kami umur yang berkah, berikan kami kesehatan, berikan kami keluasan rezeki, lancarkan usaha kami ya Allah. Buatlah usaha kami lebih berkembang, tambah lebih baik ya Allah. Dan mudah-mudahan planning kami, keinginan kami ke depannya Engkau mudahkan, Engkau sukseskan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba yang selalu bersyukur ya Allah, hamba-hamba yang selalu bersabar, hamba-hamba yang selalu dermawan bersedekah, hamba-hamba yang selalu meningkatkan amal saleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sadarkan kami ya Allah bahwa Ramadan ini bulan yang luar biasa. Sadarkan kami bahwa akhir-akhir Ramadan ini merupakan yang luar biasa. Tingkatkan semangat kami berpuasa, tingkatkan semangat kami menjaga salat tarawih, semangatkan kami untuk membaca Al-Quran ya Allah. Murahkan hati kami untuk berbagi dermawan. Dan mudah-mudahan ya Allah, Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Terimalah segala amal ibadah kami. Kalau sempat kami meninggal setelah Ramadan ini ya Allah, inilah Ramadan terakhir kami untuk selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.